Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan Makassar. Mari kita simak 7 tips dalam mengikuti ibadah online. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti ibadah sampai selesai. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, terlibat dalam doa, pujian penyembahan, dan mencatat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan GBI Visi Pemulihan yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui via transfer atau menyimpan ke dalam amplop dan diserahkan ke bendahara yang ada. Demikianlah beberapa tips yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, saat ini kita kembali beribadah lewat live streaming. Kita percaya saat ini kita sedang merindukan yang namanya hadirat Tuhan. Karena itu saya mengajak semua jemaat Tuhan atau siapapun kita yang menyaksikan video ini, saya berharap kita semuanya mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya itu, mari kita persiapkan seluruh hidup kita. Kita mau berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kami ada saat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan, datang beribadah di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan kami beribadah di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Kami mendapat sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dalam ibadah kami pada saat ini, kami mendapat kekuatan Roh Kudus mengalir, memulihkan setiap hidup kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami siap menikmati hadirat-Mu masuk dalam pujian penyembahan kami. Kami siapkan hati kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, persiapkan hidup kita, hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hati aku, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Sembah Yesus. Setiap kami datang menyembahmu. Oh Yesus, kami sembah. Segala pujian bagimu. Oh haleluya,
terima kasih. Kasih Tuhan. Kami ingin lagi lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam setiap hidup kami. Kami akan mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari Tuhan dengan segenap hati katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan dengan iman, Yesus kekuatan di hidupku. Serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Shalom, apa kabar semuanya? Amin. Saya percaya selalu kabar sukacita, di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Rasul Paulus berkata di Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, saudara, di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Amin. Jadi jangan kehilangan sukacita dengan keadaan apapun yang terjadi. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh datang kepada Engkau sebagai sumber segalanya.
Sebelum hambamu sampaikan firman Tuhan, hamba berdoa Roh Kudus dicurahkan dalam pemberitaan firman Tuhan, memberikan hikmat, memberikan pengertian untuk dapat mengerti, memahami dari setiap kata-kata dari firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman Tuhan hidup dan memberikan iman kepada semua jemaat, khususnya visi pemulihan dan semua yang mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus teguhkan dengan tanda-tanda yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita senang kembali boleh berikan kesempatan untuk bersama-sama lagi beribadah memuliakan Tuhan. Dan sekalipun kita masih online karena keadaan yang memang seharusnya seperti itu, jadi saudara tetap setia, sabar, dan saya percaya dimanapun saudara ada, berkumpul karena nama Tuhan, di sana Tuhan ada. Yang setuju katakan amin. 2-3 orang kata Yesus, berkumpul karena nama Tuhan, Yesus hadir, kata Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk lanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu kita belajar tentang hidup di dalam iman. Nah, apa yang harus dilakukan untuk hidup di dalam iman? Yang pertama, minggu lalu saya ingatkan bahwa untuk hidup di dalam iman harus hidup benar. Sama-sama katakan harus hidup benar. Karena dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Nah, yang kedua adalah untuk hidup di dalam iman harus tetap setia merenungkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Itu minggu lalu. Nah, hari ini ada 2 hal yang saya mau sampaikan lagi tentang hidup di dalam iman, yaitu sebelumnya saya bacakan ayat pembacaan firman Tuhan, tetap kitab Yudas ayat 20 dan 21 dikatakan begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Untuk apa? Hidup yang kekal. Saudara harus teguh di dalam iman, harus kuat di dalam iman. Jangan terpengaruh dengan keadaan yang sedang terjadi atau keadaan lingkungan di mana saudara ada. Tetapi saudara, ketika kamu hidup di dalam iman, kamu harus mempengaruhi keadaan di mana saudara ada, lingkungan di mana saudara ada. Yang setuju katakan amin. Ini harus, ini tidak bisa, tidak. Harus kita yang jadi pengaruh, harus hidup jadi berkat kalau hidup di dalam iman. Nah, firman Tuhan berkata, berdirilah teguh di atas dasar imanmu yang paling suci. Paling suci. Berdoa dalam Roh Kudus, ya. Jadi saudara, kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang murni, iman yang suci. Dan iman yang teguh itu adalah kalau kita murni, kita hidup kudus, suci. Yang kedua, iman yang teguh itu adalah ketika selalu berdoa. Di dalam roh dikatakan. Nah, itu sebabnya saudara, iman ini hal yang sangat sederhana, namun punya arti yang begitu dalam, punya makna yang begitu luar biasa. Ibrani 11 ayat 1 berkata, tentu saudara sudah tahu, sudah hafal, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita harapkan, kita tidak lihat. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa kita hidup bukan karena percaya, bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Maafkan, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Itulah iman. Nah, dalam pembacaan ini di dalam kitab Yudas tadi ayat 20 dan 21 itu berbicara tentang mengapa harus berdiri di dalam iman yang teguh, iman yang murni, iman yang saleh, yang suci, dan berdoa dalam Roh Kudus, karena demi untuk hidup kekal. Demi untuk hidup kekal. Kalau saudara tidak hidup dalam iman yang murni, tidak hidup di dalam doa, saudara tidak akan hidup, memiliki hidup yang kekal. Dan saya percaya saudara semua merindukan hal itu. Lalu kemudian 2 Korintus 2 ayat 9 saya bacakan, dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mau alami hal-hal yang belum pernah terjadi? Mau alami perkara-perkara dari surga yang belum pernah terjadi? Mau alami mujizat yang belum pernah terjadi? Mau terima kekuatan yang belum pernah terjadi? Saudara harus hidup di dalam iman, dengan percaya, terus mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan terus mengasihi Tuhan. Itulah hidup orang yang hidup di dalam iman. Nah, saya percaya saudara ada hari ini, kita semua ada karena saudara kita semua hidup di dalam iman. Nah, ada dua hal hari ini. Yang pertama saudara, untuk ciri dari orang yang hidup di dalam iman, yang pertama tetap setia berdoa. Sama-sama katakan setia berdoa. Selama ini saudara semua sudah berdoa, tekun berdoa. Tapi kembali saya ingatkan bahwa orang yang hidup di dalam iman tidak bisa tidak, harus hidup di dalam doa. Nah, kita belajar dari seorang perempuan, salah satu tokoh Alkitab yang namanya Hana. Hana saudara tidak lazim lagi dikatakan bagaimana dia hidup di dalam tekanan, alami sakit hati yang begitu dalam di dalam hidupnya, tetapi dia beriman kepada Tuhan, sehingga dari tahun ke tahun ia datang berdoa, mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Saya ingin bacakan itu di dalam 1 Samuel ayat 15 mulai 1 Samuel ayat 1 pasal 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati." Sangat apa? Bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Saya ulangi ayat ini. Pergilah dengan selamat, kata Imam Eli, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudara, mungkin saudara ada di antara jemaat atau semua yang dengar firman Tuhan ini, yang alami penderitaan, hidup dalam tekanan batin, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kecemasan, kepahitan, hidup dengan diperlakukan tidak adil. Saudara, sebagai orang yang hidup di dalam iman, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Justru kesempatan ini saudara, kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana. Ketika dia disakiti, ketika dia tertekan, ketika dia mengalami hal-hal yang tidak adil dalam keluarga, tetapi dia tidak putus harapan, dia tidak kecewa, dia tidak balas dendam, tetapi dia datang kepada Tuhan, mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan Imam Eli menganggap dia bahwa dia adalah seorang perempuan dursila, dia adalah seorang yang mabuk, tetapi dia berkata, "Aku tidak mabuk, aku tidak seperti yang Tuhanku katakan. Aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan demi tekanan yang aku alami." Saudara, kamu yang hidup di dalam tekanan, kamu yang sedang hidup dalam ketidakpastian, kamu yang sedang hidup mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak benar hari-hari ini, saya mau katakan hidup di dalam iman, tekun berdoa kepada Tuhan dengan iman. Karena di dalam Markus pasal 11 ayat 24, Yesus katakan, "Percayalah apa yang kamu minta dan doakan, kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Setelah Hana berdoa di ayat 20 dikatakan, "Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan." Saudara, terus berdoa kepada Tuhan. Mungkin hari ini belum dikabulkan, mungkin 1 minggu belum dikabulkan, tetapi percayalah, Hana berdoa, bayangkan 1 tahun baru dijawab, tetapi dia tetap hidup di dalam iman. Saudara, terus setia berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Tetap semangat, itulah orang yang hidup di dalam iman. Dan saya percaya saudara-saudara semua pasti bisa mau alami perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Dan ini adalah kesempatan itu hanya ada di dalam doa. Katakan, ada di dalam doa. Katakan, hanya di dalam doa. Hidup itu sejauh doa. Saudara mau alami banyak berkat dari Tuhan, banyak berdoa. Mau tetap kuat di dalam Tuhan, banyak berdoa. Poin yang ketiga, mau lihat mujizat,
jiwa-jiwa diselamatkan, banyak berdoa. Jadi saudara tetap tekun di dalam doa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang kedua adalah saudara jangan ragukan janji Tuhan. Orang yang hidup di dalam iman tidak meragukan janji Tuhan. Saudara kalau ingat kisah Abraham ketika imannya diuji. Sekian lama ia berdoa menantikan janji Tuhan tentang anaknya yaitu Ishak. Tetapi setelah mendapatkan anak, diujilah imannya dia. Dimintanyalah anaknya untuk dipersembahkan. Ketika dia datang dengan anaknya bertanya di salah satu gunung, bukit. Anaknya bertanya, "Bapa, di sini sudah ada kayu dan api. Mana korban yang dipersembahkan?" Tapi Abraham berkata, "Anakku, Allah yang akan menyediakannya." Wah, luar biasa. Itu tadi Ibrani berkata, bukti dari kita harapkan dan bukti dari kita tidak lihat, tapi sudah ada. Nah, sesuai dengan 1 Korintus 2 tadi ayat 9, yang belum kita lihat, yang belum didengar, belum timbul dalam hati manusia, namun Tuhan sudah siapkan semuanya bagi orang yang mengasihi Dia. Abraham orang yang mengasihi Tuhan, Hana orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu jangan ragukan janji Tuhan. Waktu Abraham hendak mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan memberikan domba sebagai ganti anaknya. Saudara jangan ragu, percaya janji Tuhan, maka saudara akan melihat apa yang Tuhan janjikan. Yakobus 4 ayat 8 dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Saudara, yang kadang membuat orang bimbang akan janji Tuhan, membuat kadang orang ragu di hadapan Tuhan, ragu datang kepada Tuhan karena hatinya tidak beres. Karena itu saudara, untuk hidup di dalam iman, hati harus dibereskan. Hati harus dibersihkan dari hal-hal yang membinasakan dari dunia ini. Sesuai dengan kitab pembacaan tadi di yang dalam Yudas ayat 20, bahwa berdirilah di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara tidak bisa hidup di dalam iman kalau hatimu tidak beres, kalau ada ganjalan-ganjalan di hatimu. Dalam penulis kitab Yakobus di sini dikatakan bahwa mendekat kepada Allah, maka Ia mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Kalau mendua hati di pasal 1 ayat 6 ayat 7 tadi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena meragukan akan janji Tuhan. Jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Percayalah, Tuhan janjikan untuk senantiasa menyertai saudara. Percayalah, Tuhan janjikan untuk memenuhi segala kebutuhan saudara. Percayalah, Tuhan janjikan untuk memberi kesembuhan. Percayalah, Tuhan janjikan beri kemenangan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, ayat 57, 58, bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus. Karena itu saudara, terus bangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Jangan lemah dengan keadaan apapun, karena dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya berdoa setiap kali saudara berdoa datang kepada Tuhan, ada berkat ilahi dari surga turun, ada kekuatan, ada kemenangan, ada perlindungan terjadi. Yang kedua, saya berdoa supaya saudara tidak ragukan janji Tuhan. Tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan ada di dalam saudara dan saudara ada di dalam Dia, sehingga kemanapun dimanapun saudara ada, apapun yang sedang terjadi, Tuhan tetap beserta saudara sekalian. Amin. Amin saudara, katakan amin. Ya, katakan saya percaya. Itulah orang yang hidup di dalam iman. Ada dua hal. Pertama tadi, tetap setia berdoa. Apapun yang sedang menekan, orang di sekitar sedang menfitnah, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab. Dan yang kedua adalah jangan pernah ragukan janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah janji yang dapat dipercaya. Dia berjanji pasti digenapi. Bukan hari ini, besok, bukan besok seterusnya, pasti digenapi. Dan saya percaya saudara akan hidup di dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat hati dari semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang ikut ibadah online ini. Engkau memberkati mereka semua.
Setelah firman-Mu disampaikan, Roh Kudus yang pimpin, yang tolong dan ambil alih. Sebelum hamba minta untuk urapan Tuhan turun, sucikan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, kalau ada yang tidak memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak muda, sebagai orang tua, dalam keluarga dan dalam sikap dan cara hidup. Tuhan ampuni semua yang menyakiti hati Tuhan bahkan sesama. Mohon ampuni semuanya, supaya kami boleh mendekat dengan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 tadi berkata, dekatkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan dekat. Pada waktu kami dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada keselamatan, ada perlindungan. Karena itu berikan hati, iman untuk terus percaya kepada janji Tuhan, sehingga semua jemaat mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yang merindukan kuasa Tuhan, urapan Tuhan, angkat kedua tangan di mana saudara ada saat ini. Percayalah, ada tangan yang tidak kelihatan dan ada kuasa yang saudara akan terima, bahkan sedang terima pada saat ini. Sehingga saudara yang tertekan diangkat, saudara yang susah terhibur, saudara yang lemah dikuatkan, saudara yang sakit disembuhkan, yang punya pergumulan masalah apapun, Tuhan beri jalan keluar. Nah, saudara yang sedang bergumul berdoa, Tuhan jawab sesuai dengan doa, sesuai dengan pergumulan masing-masing. Roh Kudus urapi semua tangan-tangan yang terangkat, keluarga-keluarga yang mengangkat tangan, yang membuka hati, yang memberi diri untuk diurapi, untuk dipenuhi. Roh Kudus bergelombang-gelombang mengalir ke rumah-rumah saat ini, mengurapi, memenuhi semua jemaat Tuhan yang ada, keluarga-keluarga yang ada, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, keluarga besar kami, visi pemulihan dimanapun ada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan perlindungan dari sorga turun, pengurapan dari sorga turun, sehingga mereka tetap hidup di dalam iman oleh bantuan Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus. Penuhi semua dengan hati yang bersih, dengan kuasa urapan Roh Kudus untuk menahan semua kekuatan musuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat diberkati, semua yang dengarkan firman Tuhan diurapi, semua alami mujizat, semua hidup di dalam iman sekarang ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati bangsa dan negara kami ini, pemerintah kami di Indonesia. Kami bersyukur untuk pemimpin yang bijak, yang Tuhan urapi berkati untuk menghadapi tekanan, goncangan yang sedang terjadi. Karena itu belas kasihan dari surga untuk pemimpin kami, sehingga Indonesia diselamatkan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi kota di mana kami ada, daerah di mana kami ada, lingkungan di mana kami ada. Secara khusus di keluarga besar kami, ada perlindungan khusus turun, roh pertobatan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan pujian syukur kepadamu. Tutup akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan memberikan segala keperluan, memenuhi segala keperluan kebutuhanmu sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, terus percaya di dalam Tuhan, hidup di dalam iman, tekun berdoa, dan jangan meragukan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Umat Tuhan, kita persiapkan hidup kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Tuhan Bapa,
Shalom.